Yogyakarta, kota romantik dengan sisi keramahan dan kesantunan warganya. Dan yang pasti, Yogyakarta selalu memiliki cerita di setiap sudut kotanya. Salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gunung Kidul. Kota ini pun turut memiliki cerita. Kota yang sejak dahulu dikenal dengan daerah yang sulit air, namun kini terbantahkan dengan adanya seorang pengusaha muda berjiwa ulet, pantang menyerah, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Terlahir dengan nama Suranto atau biasa dikenal di kampungnya dengan nama Surip, pemuda 30 tahun ini sukses menjadi peternak ikan hias jenis gapi di kawasan Pegunungan Utara, Gunung Kidul, Yogyakarta. Siapa sangka di tangan Surip yang hidup di desa terpencil, ikan hias gapi yang cantik mungil ini bisa terbang ke mancanegara. Berlokasi di Pedukuhan Ngipik Tegalrejo, Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Surip dan beberapa rekannya membangun usaha budidaya ikan gapi dengan nama kelompok pembudidaya ikan hias Rezeki Langit. Orang bijak berkata, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kerasnya alam dan keterpencilan desanya tidak menyurutkan semangat untuk terus berusaha. Meskipun secara otodidak mendapatkan berbagai ilmu dengan bermodal tanya dan browsing internet, namun Surip tetap nekat melanjutkan usaha ikan hias gapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Suranto alias Surip. Saya berasal atau tinggal di Padukuhan Ipik, Lurah Tegarjo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah pelaku pembudidaya ikan hias air tawar gapi. Saya memulai usaha budidaya ikan hias gapi dulu berawal dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Nah, jenis-jenis ikan gapi yang kami budidayakan banyak sekali ya. Ada albino floret, kemudian ada platinum red tail, ada dragon, kemudian ada albino snake skin red tail, kemudian ada AFP, ada blue Moscow, ada blue mosaic, dan black Moscow. Banyak sekali ya, ada kurang lebihnya 25 jenis yang kita budidayakan di sini. Nah, kami di sini terbentuk dalam kelompok yang kita beri nama Rezeki Langit. Jumlah anggotanya sebenarnya 11 orang, tapi yang benar-benar aktif dan konsisten sampai saat ini 4 orang. Itu pelakunya adalah teman-teman yang putus sekolah, pertama putus sekolah, yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemudian adalah sasaran utama kami adalah ibu-ibu rumah tangga yang masih memiliki waktu luang bisa mengurus budidaya ikan hias. Nah, selama ini kami memasarkan produk hasil produksi ikan hias kami tipe-tipekan ke beberapa segmen pasar. Yang pertama, kualitas paling bagus kita ekspor ke beberapa negara. Kemudian grade yang di bawahnya lagi kita jual ke pasar hobi nasional. Kemudian yang benar-benar reject atau yang dikategorikan tanda kutip tidak laku dijual secara online, kita jual ke pasar tradisional atau toko-toko di pinggir jalan, seperti itu. Kemudian saya tahun 2019 menjadi tenan inkubasi bisnis Infapro dari Kementerian Kelautan Perikanan BPP 3KP, seperti itu. Nah, alhamdulillah sekali kami diberikan fasilitas yang banyak sekali, beberapa bimtek atau sarana prasarana pengemasan, seperti itu, seperti pemasaran online, kemudian pengemasan yang benar dan lain sebagainya. Banyak sekali yang itu menurut saya sangat bermanfaat, karena mohon maaf notabene kami dan teman-teman adalah SDM-nya mohon maaf kurang, sehingga diberikan itu menurut saya adalah suatu hal yang bermanfaat sekali buat kami dan kelompok, seperti itu. Sebelum kami mengikuti Infapro, kami dulu pemasarannya hanya ke toko-toko ikan hias tradisional yang harganya tergolong relatif sederhana atau ringan. Itu dulu nilainya satu ekor ikan hias itu hanya senilai 1.500, mentoknya 2.000, bisa dijual laku Rp2.000. Setelah mengikuti program Infape, kami bisa ekspor, pemasaran kami bisa di branding, sehingga produk yang kami hasilkan bisa memiliki nilai jual tinggi, bisa mencapai satu pasangnya bisa mencapai 50.000 sampai ratusan ribu. Kemudian kita bisa ekspor ke beberapa negara. Untuk jangkauan ekspor, pertama kita ada Malaysia, kemudian ada Taiwan, ada Guangzhou Cina, kemudian ada Filipina, ada USA. Untuk mendapatkan pasar, kami menjual secara online, Pak. Kami menggunakan media sosial yang ada Instagram, ada Facebook, ada marketplace di situ. Untuk kendala, kalau bercerita di kendala di sini sebenarnya kendalanya banyak sekali ya. Ada akses jalan, kemudian sinyal internet yang tidak bisa kita dapatkan secara luas. Kita harus turun gunung dulu untuk mendapatkan sinyal internet. Kemudian kendala paling utama adalah di air. Kendala kita di sini di air, kalau memasuki bulan kemarau, bulan 9, 10, 11 itu benar-benar di sini sulit. Ibarat kata airnya itu untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari aja sudah berkurang. Karena kita pengen membuktikan dengan segala keterbatasan kita bisa berkarya dari situ, seperti itu, Pak. Jadi siasatnya kita membuat tampungan besar, tampungan tandon air lah untuk mengganti air ini, seperti itu. Untuk mendapatkan air kemarau, kita menguras sungai besar yang ada di bawah sana. Itu kan kalau namanya orang Jawa itu namanya kedung, atau kedung itu kita kuras, kita buangin sampahnya, kita buangin pasirnya, kita buangin bebatuannya,
sehingga itu ada genangan air. Nah, genangan air itulah yang kita sedot menjadi sumber kehidupan ikan hias di sini. Itu jaraknya itu udah mungkin 1 kiloan ada dari bawah sungai untuk dijadikan area produksi di sini, airnya untuk dimanfaatkan di sini, seperti itu Pak. Nah kemudian karena itu kita olah lagi di filter menggunakan filter sederhana. Nah kenapa saya memilih budidaya ikan hias gupi? Karena yang pertama gupi itu padat karya, bukan padat modal. Maksudnya seperti ini, padat karya karena budidaya ikan gupi itu tidak harus menggunakan modal besar, tidak harus menggunakan tempat yang luas, tidak harus memerlukan air yang banyak, tidak harus memerlukan pakan yang tinggi. Biaya operasionalnya rendah seperti ini, menggunakan air kecil. Tempat sekecil ini pun bisa dibuat untuk budidaya ikan hias gupi. Selain padat karya, ikan gupi itu tergolong mudah pengelolaannya. Wadahnya juga ala kadarnya, bisa menggunakan ember bekas, bisa menggunakan box bekas, kulkas, pokoknya barang-barang bekas yang ada genangan airnya kita bisa pergunakan untuk budidaya ikan gupi seperti itu. Yang lebih bagus, alangkah bagusnya menggunakan akuarium. Awal mulanya kita merintis teman-teman yang putus sekolah, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang masih memiliki waktu luang untuk merawat budidaya ikan hias, itu kan nanti pasarnya kita yang ngambilin. Nah, kemudian setelah itu kita ajarkan ke mereka semua bahwa kita harus bisa jualan sendiri biar mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti itu Pak. Jadi selain bisa produksi, teman-teman juga apalagi di sini kan yang kita istilahnya kita bina kan masih tergolong anak-anak muda yang masih istilahnya masih bisa menggunakan media sosial ya. Jadi mereka bisa kita ajarkan untuk jualan sendiri online. Nah di kelompok sendiri untuk pemasaran kita satu pintu melalui kita. Nah sistemnya kita bagi hasil kita 50% untuk pembudidaya, 50% untuk penjual, seperti itu, biar tidak ada untung-untungan sendirilah. Kita seperti itu, kita saling kekeluargaan, saling melengkapi seperti itu Pak. Yang bisanya marketing ya marketing, yang bakatnya budidaya seperti itu. Untuk keunggulan produk yang kami hasilkan dibandingkan produk-produk yang lain, kami memiliki produk ciri khas tersendiri yang di toko lain tidak punya, seperti itu. Acuan kami yaitu adalah Taiwan. Untuk apa yang produk-produk yang sudah beredar di toko kita tidak produksi karena untuk antisipasi ke pemasaran kami Pak. Reject dijual ke toko, jadi yang tidak laku diekspor, yang tidak laku dijual online, itu kan tergolong reject. Ada bengkok, pertumbuhannya kurang maksimal, ekornya rada sobek, itu di toko masih diterima dengan baik. Kalau paling tinggi itu Vietnam tinggi, tapi kita jualnya yang kualitas terbaik Pak, bukan partian, karena kalau mengejar partian tempat kita itu sedikit, belum mencukupi permintaan mereka. Kalau permintaan mereka per bulannya 50-an ribu, itu bisa terserap pasar satu eksportir. Tapi kita tempatnya yang tidak ada, tempatnya baru sedikit gitu. Jadi kita jualnya pasangan-pasangan yang kualitas untuk dikembangbiakan langsung hobi ke hobi lah kalau di ekspor seperti itu. Untuk permintaan yang paling besar untuk di negara Vietnam, kemudian Filipina itu yaitu albino full platinum, kemudian black musco, red dragon, itu memiliki ciri khas tersendiri dari gupi Indonesia seperti itu Pak. Untuk trik khusus ikan yang mau diekspor, pertama kualitasnya paling bagus, dipilih kualitas paling bagus, kemudian seragam warnanya yang paling bagus, kemudian sebelum dikirim itu diusahakan untuk dipuasakan minimal 24 jam seperti itu. Kemudian untuk pengemasan dalam jangka waktu perjalanan 3-1 minggu itu diusahakan satu ikan satu plastik satu kemasan. Pada tahun 2020, Surip selaku Ketua Kelompok Rezeki Langit mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan atau disebut INBIS Infapro KP.
Program ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan atau BBP3KP, salah satu UPT pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau Ditjen PDS PKP. Inbis Infapro KP merupakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka penerapan hasil-hasil inovasi BBP3KP kepada UMKM pengolah dan pemasar yang terpilih sebagai peserta atau tenan. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan, maka diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, lembaga pelatihan, dan pengusaha atau swasta untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha perikanan yang masih lemah. Kerjasama ini bisa berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha, layanan informasi, akses pasar, dan mediasi untuk akses modal sehingga pelaku usaha diharapkan dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan handal. Kegiatan inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh BBP3KP atau biasa kita singkat dengan Inbis Infapro merupakan salah satu kegiatan BBP3KP untuk membina UKM dalam konsep inkubasi bisnis selama 2 tahun, di mana di dalam 2 tahun ini kita melakukan pembinaan, pendampingan, dan promosi sehingga UKM ini bisa maju dan mandiri. Apa saja yang dibina? Yang dibina itu mengenai utamanya adalah karena kita bergerak di produk pangan, maka kita akan membina mereka untuk inovasi-inovasi produk-produk olahan mereka. Kemudian kita juga membina untuk GMP atau cara pengolahan yang baik, kemudian sanitasi yang baik, cara pemasaran, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal, sertifikasi SKP, kemudian juga sampai ke sertifikat UKM produk pengguna tanda SNI. Dan kita juga melakukan pembinaan untuk promosi, kemudian dan lain-lain yang intinya adalah mendukung supaya mereka bisa maju dan mandiri. UKM Rezeki Langit merupakan salah satu tenan dari BBP3KP yang sangat luar biasa. Letak UKM ini di atas bukit, yaitu dari kota mungkin sekitar 1 jam dari kota Gunung Kidul, di mana di sana daerah itu sulit air, tetapi sulit ini sangat luar biasa, bisa menggerakkan masyarakat di sana untuk mengembangbiakan, membudidayakan ikan gapi dengan keterbatasan air. Tetapi mereka sudah sangat luar biasa bisa memproduksi ikan gapi, kemudian untuk kebutuhan pakan mereka juga membudidayakan butuh air. Nah, kelebihan dari pakan oleh mereka dijual. Jadi pendapatan mereka selain dari hasil budidaya gapi juga dari hasil budidaya butuh air. Dan yang saya dengar sekarang ini usaha mereka ini kelompoknya semakin bertambah, sehingga yang awalnya di mana penduduk masyarakat di sekitar sana mungkin tidak mempunyai penghasilan, tetapi dengan adanya Surip mereka bisa mendapatkan penghasilan 1 bulan itu di atas 1 juta. Ini sangat luar biasa sekali. Surip ini sangat luar biasa sekali ya, dan saya tentunya sangat bangga dengan Mas Surip ini. Produknya atau budidayanya bisa berkembang. Awalnya kita mendapatkan mereka hanya menjual secara online hanya untuk pasar lokal, tetapi ternyata sekarang sudah bisa merambah ke mancanegara. Mudah-mudahan produksinya bisa semakin banyak dan permintaannya juga semakin banyak. Ikan hias air tawar memang sangat lumayan besar sekali di Indonesia, dan gupi adalah salah satu jenis ikan air tawar, ikan hias air tawar yang banyak diperdagangkan, dan pembudidayanya juga sudah cukup banyak. Ada lebih dari 50 komunitas dari 34 provinsi yang membudidayakan ikan hias gapi ini. Mungkin kita kalau berhitung
kalau dalam 6 bulan itu mereka bisa memproduksi sekitar 110.000 pasang ikan gapi dengan kisaran harga antara 10.000 sampai 100.000, atau kita ambil dengan harga rata-rata sekitar 25.000. Maka selama 1 tahun itu tentunya bisa mencapai 2,75 miliar dari produk mereka. Ini sangat luar biasa sekali bagi UKM di bidang ikan hias. Mas Suryep ini memang sudah 2 tahun ya menjalani program inkubasi bisnis dan sudah berkembang. Tetapi bukan berarti UKM ini kita tinggalkan. Mereka tetap kita pantau. Kemudian kalau ada hal-hal baru, ada inovasi baru terkait dengan budidaya ikan hias akan kami sampaikan. Kemudian apabila ada pasar yang membutuhkan juga akan kami sampaikan, sehingga usaha-usaha mereka ini mudah-mudahan juga semakin berkembang dan tidak stagnan, dan mudah-mudahan ini bisa menular ke rekan-rekan UKM ikan hias yang lain. Program inkubasi bisnis ini atau inkubasi bisnis di Makro ini tidak bisa berjalan apabila tidak ada kerjasama dengan Dinas Perikanan daerah. Nah, disinilah kami sangat membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan teman-teman Dinas Perikanan di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, untuk menemukan UKM-UKM, baik itu yang ada di kota maupun yang terpencil. Dan kami sangat senang sekali apabila itu bisa berasal dari daerah yang agak terpencil, sehingga bisa membangkitkan ekonomi di daerah tersebut. Mudah sekali kita bisa mengikuti atau bahasa kerennya follow media sosial dari BPP 3KP ya terkait dengan kegiatan Indis Infapro ini, atau bisa langsung ke laman website http://kkp.go.id djpdspkp BPP 2HP. Jiwa wira swasta, kemudian jiwa untuk membina masyarakat dan jiwa untuk berkembang, ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya berharap Mas Suryep ini bisa menularkan jiwa-jiwa ini ke teman-teman yang milenial yang lain, sehingga milenial yang lain pun tertarik membangun desanya, membangun masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat di sekitar itu bisa sejahtera. Keuletan Suryep sebagai pembudidaya ikan hias pun diakui oleh rekan sejawatnya. Ya, nama saya Febri Nuridaya. Saya berasal dari Gunung Kidul. Umur saya 21 tahun. Saya bergerak di bidang ikan hias air tawar. Nama farm saya Story Gapi Farm karena bentuknya unik, Pak. Bentuknya unik sama seni lah intinya. Dulu dari teman, Pak, sempat dari teman. Terus lihat-lihat ternyata hasilnya memuaskan, Pak. Keuntungannya juga lumayan di Gapi. Dulu sempat dimasukin grup Gunung Kidul, pecinta ikan hias Gunung Kidul. Terus ketemu sama bapak, namanya kalau nggak salah Pak Rino. Dulu dia sempat nawarin saya, mau nggak ikan Gapi, murah buat kamu. Terus saya, oh yaudah Pak, nggak apa-apa, 50.000 dulu. Habis itu saya breed. Terus dia bilang, udah dijual aja besok anakannya. Terus saya bilang, Pak udah besar, gimana ini cara penjualannya? Diposting di Facebook, di Instagram. Oh ya, langsung dibantuin sama dia. Laku dah, satu pasangnya 50.000. Dulu zaman dulu ada sekitar 10 pasangan lebih. Jadi kan keuntungannya berlipat. Nah dari situ saya memulai mikirkan, wah ternyata keuntungannya besar juga di Gapi. Dulu sempat ngobrol sama Pak Suryep juga tentang jenis-jenis Gapi. Terus diajarin deh, ini jenis Gapi. Dia punya banyak banget jenisnya. Terus
saya belum sempat ketemu sih, baru chatan biasa gitu. Kalau dulu sih sempat ke lokal dulu Pak, Pulau Jawa. Nah habis itu ke Pulau Jawa udah lumayan lancar lah. Terus ke luar Jawanan. Luar Jawa alhamdulillah juga udah lumayan lancar. Dulu dibantu sama Pak Dio Dinas Kelautan juga. Itu juga pemain gapi, itu juga guru saya. Terus saya belajar sama teman saya untuk keluar karena saya udah di inbox, kalau di Facebook inbox sama orang luar. Dulu waktu pertama kali Spanyol Pak, Spanyol itu inbox saya. Terus saya bingung gimana. Saya tanya kepada teman saya, Mas ini gimana? Ya udah dijawab gini. Terus saya masih bingung, masih bundet. Habis itu wes nggak usah bundet, santai aja. Ya udah langsung tak tanggepin. Alhamdulillah deal. Nah dari itu pengalaman saya pertama kali ekspor ke Spanyol. Habis itu saya sekarang fokusnya ke luar negeri Pak. Dukungan untuk surip pun datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai bantuan sudah diberikan kepada kelompok Rezeki Langit yang diketuai oleh Suranto atau Surip. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Gunung Kidul selain kita memiliki daratan, kita juga punya lautan. Dan untuk Yogyakarta, ini cuma 3 kabupaten yang memiliki laut, Sleman dan kota tidak ada. Nah, di Gunung Kidul, dengan adanya laut dan daratan, ini ternyata juga memperkaya khasanah dari perikanannya. Karena selain perikanan darat, kita juga ada perikanan laut. Perikanan sendiri, selain ada ikan-ikan konsumsi, kita juga memiliki beragam ikan hias. Walaupun zaman-zaman dulu potensi ikan hias ini belum digarap secara baik. Nah, dalam kurun waktu terakhir, kira-kira tahun 2018, ini pemerintah mulai menoleh ke perikanan hias yang ternyata ini cukup atau sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi dikaitkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata. Jadi pada awalnya ikan hias di Gunung Kidul ini dilakukan secara perorangan. Namun dari tahun ke tahun dengan adanya pendampingan dari dinas, baik yang di kabupaten ataupun dari pusat, ini mulai beralih, jadi mulai mengelompok. Jadi tahun 2018 ini sekitar 17-an orang, ini dengan adanya pembinaan dari dinas, ini sudah mengelompok. Dalam 2-3 tahun terakhir kita direpoti, bahkan disusahi dengan adanya pandemi COVID-19 karena ternyata teman-teman adik-adik kita yang main di ikan hias ini adalah anak-anak muda yang sudah tidak gaptek. Jadi beliau memasarkan hasil budidaya ikan hiasnya melalui online. Nah, yang lebih menggembirakan lagi, pemasarannya bukan hanya tingkat regional Indonesia, tapi juga udah regional, bahkan mancanegara. Sudah merambah sampai di Amerika, Eropa, Hong Kong, dan lain-lain. Nah, salah satu tokoh binaan kita yang sangat kita banggakan adalah Mas Surip. Beliau selaku ketua di Pokdakan Rezeki Langit yang ada di Kapanewon Gedangsari. Kabupaten Gedangsari sendiri sangat-sangat tandus. Namun ternyata malah dari Gedangsari lah Indonesia Gunung Kidul dikenal lewat dari ikan gapi yang dibudidayakan oleh Mas Surip. Perkembangan ikan hias di Kabupaten Gunung Kidul saat ini cukup pesat dan pelakunya adalah teman-teman muda. Dan sesuai dengan tantangan ataupun situasi, ini banyak pemasarannya melalui online. Nah, sehingga sangat membantu kita terutama di masa pandemi ini. Pemerintah sendiri mendorong terus perkembangan ikan hias ini, khususnya yang sudah jadi seperti Mas Surip CS, Mas Turis, Mas Sigit yang ikan lohan, itu kita terus dorong skema-skema bantuan sesuai dengan kemampuan daerah tentunya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Ke Mas Surip ini bantuan yang kita sampaikan ini kesatu berupa pendampingan. Kita, petugas kita baik PPL, pengawas perikanan, itu secara rutin kita ke sana untuk kita mendampingi dinamika kelompok dari Rezeki Langit sendiri. Nah, terus juga kita bantu dengan sarana prasarana, baik ada yang sumber dana DAK ataupun APBD. Dari pusat itu melalui balai terkait, ini sudah beberapa kali mengunjungi beliau, bahkan memfasilitasi Mas Surip untuk mengikuti pameran di Cibinong. Ini saya pikir bentuk dari perhatian pemerintah pada Mas Surip, khususnya secara umum dunia ikan hias di Kabupaten Gunung Kidul. Kita dari pemerintah bahkan ketika Mas Surip itu dengan komitmen yang kuat mengembangkan ikan hias, kita terdorong pemerintah, bahkan kita sudah menskemakan, kita ada gedung depo di Ponjong, itu kita berharap nanti dijadikan tempat pemasaran atau galeri dari ikan hias yang ada di Gunung Kidul. Pemain-pemain muda itu bisa nanti kita fasilitasi tempatnya untuk melakukan pameran ataupun transaksi. Tentunya sosok Mas Surip ini untuk Kabupaten Gunung Kidul ini sebagai satu pemicu yang kita berharap ke depan, dan ini sudah mulai diikuti oleh anak-anak muda lain. Karena kita langsung beranggapan dari tempat yang begitu terpencil dan susah, ternyata Mas Surip bisa eksis mancanegara. Ini kita lakukan pembinaan, sosialisasi di hadapan pemuda-pemuda, Bapak. Jadi pemuda di Gunung Kidul, sehingga hasilnya sudah mulai kelihatan tadi. Bukan hanya di ikan gapi lagi, tapi juga ikan cupang, ikan koi, ikan lohan. Ini kita berharap nanti banyak tokoh-tokoh ikan hias dengan berbagai spesies ikannya di Gunung Kidul. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Berbagai bantuan dan berbagai bimbingan yang diberikan untuk Surip dan kelompok Rezeki Langit diharapkan membawa kemajuan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di kala pandemi COVID-19 lalu yang berlangsung kurang lebih 2 tahun, yang begitu berdampak bagi perekonomian nasional dan internasional, namun peluang usaha budidaya gapi ini justru tetap menguntungkan. Terbukti dari berbagai jenis ikan gapi yang menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Dari Surip kita banyak belajar bahwa keadaan alam di Gunung Kidul tidak membuat ia menyerah, bahkan menjadi energi untuk terus berupaya secara maksimal. Surip telah mengajari kita bahwa menyerah pada alam bukanlah pilihan, karena sejatinya Tuhan menciptakan alam semesta untuk kebaikan manusia.